Selanjutnya saya Dinda Maharani Putri yang akan menjelaskan materi selanjutnya tentang bukti audit sebagai pondasi kepercayaan. Bukti audit menjadi dasar utama auditor dalam menyusun pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Keandalan laporan perusahaan sangat bergantung pada kualitas bukti yang dikumpulkan auditor. Proses audit yang kuat menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan bagi pemangku kepentingan. Tanpa bukti audit yang memadai, opini auditor tidak dapat dipertanggungjawabkan dan kepercayaan publik menjadi menurun. Oleh karena itu, bukti audit berfungsi sebagai fondasi utama dalam menjaga integritas sistem laporan keuangan. Selanjutnya, apa sih bukti audit? Bukti audit adalah seluruh informasi yang digunakan oleh auditor sebagai dasar tunggal untuk menarik kesimpulan dan merumuskan opini kewajaran atas laporan keuangan. Tujuannya apa sih? Yaitu untuk memperoleh, mengumpulkan, dan mengevaluasi bukti untuk menilai kesesuaian informasi laporan keuangan dengan kriteria audit. Selanjutnya ada jenis-jenis bukti audit. Bukti audit diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada data akuntansi dan informasi penguat. Untuk data akuntansi itu berisi pengendalian internal yang mempengaruhi jumlah bukti yang diperlukan. Dan catatan akuntansi dinilai dari keandalan, misalnya sistematis atau manual. Selanjutnya informasi penguat. Di informasi penguat itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu bukti fisik. Untuk cara memperolehnya itu ada dengan observasi dan inspeksi. Untuk contohnya sendiri dengan perhitungan fisika kecil, persediaan atau aset tetap. Untuk yang kedua, bukti dokumenter. Cara memperolehnya itu dengan dokumen klien atau pihak luar, contohnya seperti surat konfirmasi, invoice pembelian, atau kontrak. Untuk yang ketiga, bukti perhitungan. Cara memperolehnya itu dengan rekalkulasi oleh auditor, contohnya itu kayak footing atau footing cross footing, dan perhitungan depresiasi. Untuk yang keempat, bukti lisan. Cara memperolehnya itu dengan wawancara, dan contohnya sendiri itu keterangan lisan dari manajemen. Untuk yang terakhir ada bukti analitis. Cara memperolehnya itu dengan prosedur analitis dan perbandingan rasio. Contohnya mengidentifikasi anomali. Hai semuanya, aku Maisyura Zara dengan NIM 241011201832. Nah, jadi di sini aku mau memberikan pembahasan selanjutnya dari PPT bab 10, itu bukti audit. Nah, kita lihat slide keempat. Kriteria kualitas bukti audit berkaitan asersi tepat sasaran untuk menjawab tujuan pemeriksaan. Apakah aset atau transaksi benar-benar ada atau terjadi. Jadi keandalan bukti harus objektif atau nyata yang diperoleh dengan auditor. Dan yang ketiga, kecukupan yaitu mengumpulkan kuantitas bukti laporannya ini bebas salah saji atau bisa dibilang bersifat material. Apakah akun dicatat dengan nilai yang benar dan dialokasikan sesuai periode. Slide yang keenam, tips cara pengumpulan bukti yang pertama, cek langsung dokumen atau catatan aset fisik untuk menilai kelengkapan asli atau akurat nggak nih bukti. Yang kedua, observasi. Jadi si auditor ini proses mengamatinya ya secara langsung. Nah, slide ketujuh, untuk menilai aktivitas berjalan dengan sesuai kebijakan internal tidak. Nah, yang ketiga, konfirmasi auditor meminta informasi secara tertulis seperti kas piutang atau utang dari si pihak eksternal ini.
Slide yang ke-8, dasar penyusunan opini auditor ini diberikan berdasarkan keyakinan bukti yang diperoleh. Jika bukti mendukung kewajaran pelaporan keuangan, dia masuk kategori wajar tanpa pengecualian. Nah, jika ada penyimpangan atau bukti nggak cukup, dia masuk kategori ya nggak wajar atau bisa dibilang disclaimer. Nah, kualitas bukti pasti berpengaruh langsung pada ketetapan keandalan opini. Slide yang ke-9, tantangannya pasti adanya dokumen nggak lengkap. Bisa dari akses sistem atau pihak eksternal, sistem catatannya jadi lemah. Jadi perlu ada bukti tambahan. Resikonya ya akan salah saji dan yang lebih tinggi. Konfirmasinya kalau nggak dibales dan nggak kooperatif, belum lagi transaksi rumit dan perlu banyak bukti, estimasi akuntansinya ya akan tinggi dan tekanan batas waktu pelaporannya akan menjadi beresiko. Nah, sekian berikut penjelasan bukti audit ini secara standar akuntansi. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi, mohon dikoreksi dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.